Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Yusuf Adi. Jadi pada video kali ini gua bakal review motor dari Yamaha Gear 125. Kebetulan ini motornya dari teman kita Om Wahyu ya. Ini baru banget turun cuy, sekitar baru 2 minggu yang lalu ya. Ini Yamaha Gear 125 tipe seri S. Jadi ini warnanya warna silver. Ini sebenarnya platnya belum turun ya. Jadi ini pakai plat punya temennya dulu gitu cuy. Nah, kita coba bakal bahas dari sisi desain dulu nih. Untuk Yamaha Gear terbaru 125 ini ya. Untuk di iklannya sih dia digembar-gemborkan motor terkuat di kelasnya ya. Kita review dari atas dulu enak ya. Untuk dari spionnya ini mirip kayak spion Yamaha NMAX gitu ya. Serinya tuh runcing-runcing kayak gini. Dengan ciri khas motor Yamaha. Untuk handle remnya tuh warna silver. Untuk handle-nya dia juga lumayan empuk ya karetnya. Untuk balutan bodinya nih gue lumayan suka gitu cuy. Dia silver jadi tapi kelihatan mewah gitu. Kayak silver satin gitu ya. Jadi dia tuh warna silvernya ini dia nggak terlalu silver terang gitu ya, tapi dia warnanya agak satin-satinan gitu. Kelihatannya tuh teksturnya kayak mewah, kayak logam gitu cuy. Di sini ada tulisan Yamaha ya. Ini ada handle rem kiri, dia juga ada pengunci rem belakang gitu cuy. Ini sudah dipasang holder phone. Dari siluet lampu depannya tuh dia kelihatan simple, minimalis gitu ya. Lampu depannya tuh mempunyai ciri khas sendiri dari Yamaha Gear gitu cuy. Lekukannya tuh seperti ini ya. Mungkin kalau orang awam pertama ngeliat kayak kurang menarik gitu ya. Cuman kalau diperhatiin secara langsung gitu ya. Apalagi dibalut dengan body silver seperti ini tuh terlihat motor yang compact dan lumayan oke gitu cuy. Untuk lampu sennya dia udah di bawah gitu ya, kayak motor-motor Maxi Yamaha seperti itu. Cuman dia lebih besar gitu. Lampunya sudah LED dan di bawahnya ini dia sudah ada klaksonnya gitu cuy. Jadi klaksonnya tuh langsung kelihatan di depan atas spakbor ya. Bodi untuk spakbor depannya dia lumayan besar. Dibalut dengan sudut sampingnya ini tuh meruncing seperti ini cuy. Jadi seperti motorsport Ninja FI gitu. Dia kan bagian bawahnya runcing seperti ini ya. Jadi terlihat memberikan kesan yang lebih sporty gitu. Untuk velgnya dia sepertinya ring 13 apa ring 12 gitu ya. Dia untuk profil bannya juga lumayan lebar, lumayan tebal, jadi kelihatan agak ngedonat gitu cuy. Untuk bannya dia pakai merek Maxxis ya. Tuh, mereknya Maxxis. Ukuran 110, ring 70, ring 12. Oh, dia pakai ring 12 cuy. Untuk velgnya dia jenis kayak bintang laut gitu ya. Untuk speedometernya ini masih konvensional ya, masih pakai kabel tali baja. Di sini ada emblem Blue Core. Di sini Advanced Kill System. Nah, di sini ada logo Yamaha ya, seperti seri-seri X-Max gitu ya. Keren logonya di samping ya. Ini logo 125 gitu. Dan untuk bagian bodinya tuh dia terlihat kokoh gitu ya, bagian bodi-bodi kasarnya ini dengan balutan motif corak-corak garis-garis seperti ini gitu cuy. Jadi memberikan kesan yang kompak dan kokoh gitu. Untuk joknya dia juga berwarna coklat ya, jadi kelihatan lebih mewah gitu. Untuk di bagian bodi samping ke belakang, dia tuh carikannya seperti ini ya. Jadi ini pijakannya lumayan luas, jadi ini pas banget nih bisa masuk galon. Mungkin galonnya ditidurin gitu ya. Dan di sini juga sudah ada lighter soket untuk pengecasan gadget ya cuy. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan, cuman sayangnya dia nggak ada tutupnya ya. Di sebelah sini juga ada buat penyimpanan yang lebih kecil gitu. Jadi mungkin buat sarung tangan atau apa gitu ya. Dan juga di bagian bawah stang ini dia sudah ada pengaitnya cuy. Ini sudah dapat dari bawaan ya.
Pengaitnya dia model pegas seperti ini, jadi tuh barang bawaan kalian tuh nggak repot-repot lagi kalian membeli gantungan seperti ini cuy, karena ini sudah disediakan dua ya, di sini satu dan di sini satu lagi gitu. Pijakannya juga lumayan luas ya. Dan untuk Gear Ultima 125 ini dia juga dibekali dengan pijakan kaki pembonceng anak-anak cuy. Jadi misalkan kalian mempunyai anak-anak gitu ya, kalian nggak usah khawatir kaki anak kalian itu menggantung atau tidak punya pijakan kaki cuy. Jadi ini dia ada pijakan khusus yang bagian belakang dan ini khusus yang tengah untuk bagian anak-anak cuy. Dan kita lihat dari behel belakang, ini behelnya juga lumayan kokoh ya. Ini dari logam cuy, bukan model plastik klap ya cuy. Mantap, ini plastiknya lumayan kokoh loh. Ini tebal, mungkin ini tinggal dipasang bracket box, ini udah pas banget gitu. Untuk bagian lampu belakangnya, nah seperti ini ya, ini masih full bohlam sepertinya ya. Untuk sen, lampu senja, lampu rem, dia masih menggunakan bohlam cuy. Mungkin kalau misalnya mau ganti LED, gampang ya, tinggal beli LED yang aftermarket aja cuy. Ini lampu mata kucingnya dan ini dudukan plat nomor gitu. Untuk spakbornya dia bagian ke bawahnya juga lumayan panjang dan lumayan lebar gitu cuy. Nah jadi penampakannya dari belakang tuh seperti ini ya. Dan kita lihat dari sisi samping sebelah kiri. Jadi itu penampakannya seperti ini cuy. Mantep sih ya, compact, kecil, minimalis gitu cuy. Jadi menurut gue ini motor yang paling pas banget yang digunakan untuk harian gitu. Maupun kalian pulang pergi ke kantor atau belanja atau buat Gojek online gitu. Ini cocok banget cuy, karena untuk Yamaha Gear ini dia terkenal bensinnya tuh katanya irit ya. Nah sekarang kita lihat dari sisi sebelah kanan. Ini nggak jauh beda dari sebelah kirinya ya. Sama seperti ini. Dan untuk cakramnya dia lumayan kecil sih ya. Tuh, lumayan kecil. Dia pakai 3 baut. Dan untuk kalipernya kayaknya sih pakai kaliper sama kayak di NMAX juga ya, 1 piston. Dan untuk bagian lubang hawa bawahnya dia tuh sudah rapet ya. Ini paku-paku rivet. Lanjut di sebelah kanan bagian belakang nih cuy. Ini bagian sisi knalpot ya. Knalpotnya dia juga lumayan compact, mungil, dan covernya ini dia terlihat lebih keker gitu ya, memberikan kesan keker gitu. Dia juga bahannya nggak lemes-lemes banget, jadi dia masih terlihat kokoh gitu cuy. Dan di sini juga ada cover dari kipas pendingin mesinnya cuy. Seperti ini ya. Ini lubang oli dan ini hanger dudukan knalpotnya gitu. Dan juga untuk bagian karet pelindung cipratannya dia juga lumayan lebar ya, sampai ke sisi samping sebelah kiri gitu. Jadi kotoran tuh dipastikan tidak ada yang masuk ke bagian dalam-dalam setelah mesin seperti ini cuy. Untuk velg belakangnya dia sama ya, ring 12. Bentuknya juga lumayan keren ya. Dia 12 inci, bannya juga lumayan lebar. Dia pakai merek Maxxis juga cuy. Untuk bagian belakang sama ya, 110 70 ring 12 gitu. Lanjut kita lihat dari sisi speedometer cuy. Untuk sisi kokpit speedometernya di sini ada spion, di sini ada ISS ya. Jadi untuk motor ini dia sudah pakai ACG ya kalau di Honda. Jadi kalau di Yamaha itu pakai Smart Motor Generator cuy. Nah, jadi dia untuk penggerak starternya jadi dia nggak pakai dinamo starter konvensional ya. Jadi dia udah sistem SMG. Makanya dia ada tombol seperti ini cuy. Jadi ada idling stop system ya. Jadi ini ada lampu hazard. Dia walaupun 125 cc dia mempunyai fitur hazard juga cuy. Dan ini tombol starter ya. Bicarain dari depan kokpit lagi nih cuy. Yang sebelah kiri dia ada tuas lampu dekat, lampu jauh ya. Dan sebelah kiri lampu sen seperti biasa ya. Lampu sen. Dia untuk rilisnya bisa ditekan tombol ya. Ini klakson. Ini masih menggunakan kunci biasa ya. Lanjut kita lihat speedometernya cuy. Maklum ini agak silau dari atas ya. Jadi untuk speedometernya dia warnanya sudah negatif display ya. Jadi dia untuk merubah menu dari speedometer ini dia letaknya tuh ada di tengah speedometer seperti ini cuy. Untuk merubah-rubah tampilan menunya ya. Di sini ada tampilan jam dan bawahnya ini
tampilan dari indikator bensin gitu cuy. Kita pencet lagi, dan ini indikator tegangan baterai ya, 12,8 volt. Ini untuk odometernya baru 912 km karena motor ini dipakai harian ya, untuk aktivitas harian, jadi kilometernya berjalan cepat gitu. Ini ada tripnya, cuman sangat disayangkan dia tripnya cuma satu ya, jadi tidak ada trip 1, trip 2, trip oil maupun trip fan belt seperti NMAX gitu cuy. Jadi ini hanya tersedia satu trip seperti ini, namun ini tripnya ini digunakan untuk pengukuran trip oli ya. Nah, ini balik ke menu awal, menu jam ya. Jadi untuk tampilan menunya tuh simple ya. Dan di sini kita lihat ada tulisan assist. Jadi ini tuh dia tuh ada teknologi hybrid ya, walaupun dia cuma sebentar gitu cuy. Jadi motor ini tuh walaupun cc kecil, dia sudah dibekali dengan teknologi motor hybrid ya. Jadi untuk tarikan awal itu dia dibantu dengan assist dari tenaga baterai si motor ini gitu cuy. Ya walaupun untuk performa tarikannya kurang begitu berasa ya. Nah ini kalau di sen ya, jadi kalau di sen kanan dia nggak ada logo di kanan atau kiri gitu, jadi yang nyala cuman ini aja gitu cuy. Nah maupun kanan atau kiri dia tetap yang nyala, ini dua-duanya gitu. Jadi nggak ada tampilan khusus ya, misalnya kayak di NMAX kan kita sen kanan otomatis yang nyala di sen sebelah kanan gitu, dan kalau untuk sen kiri otomatis kiri gitu. Jadi ini suara sen dari Yamaha Gear, nah, suaranya sangat nyaring ya. Nah, coba kita nyalakan hazard cuy. Nah, hazardnya seperti ini ya. Coba kita lihat dari depan. Nah, untuk tampilan hazardnya dia lumayan terang ya cuy ya. Karena dia untuk posisi lampu sennya lumayan lebar, jadi tuh walaupun terlihat dari jauh, dia tuh sangat terlihat gitu dari lawan arah maupun dari samping gitu cuy. Tuh. Kita lihat dari sen penampakan lampu belakangnya cuy. Jadi tuh lumayan terang ya, jadi orang udah pasti ternotis gitu kalau kita melakukan sen ataupun hazard. Coba kita dengar suara mesinnya ya. Suaranya benar-benar halus banget cuy, smooth banget ya. Ini hazardnya kita matikan dulu. Kita bakal dengar suara mesinnya dari dekat ya. Ini mic-nya gua coba deketin. Suaranya lembut banget ya cuy. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk review secara langsung motor Gear Ultima 125 ini. Rasanya kita nggak lengkap kalau kita nggak tanya langsung dari pemilik Yamaha Gear 125 ini cuy. Mari kita tanya ya alasan dia apa memilih motor ini. Nah, ini di samping kita sudah ada Om Wahyu ya. Ini pemilik dari Yamaha Gear 125 terbaru ya. Ini tahun 2025 ya? Iya benar. 2025. Benar Kang Yusuf. Jadi di sini apa alasan Om Wahyu memilih motor dari Yamaha Gear 125 ini gitu. Sedangkan untuk kompetitornya kan ada kayak Vario 125 atau Honda Beat gitu ya. Kenapa bisa memutuskan untuk memilih Yamaha Gear 125 ini? Kalau untuk Yamaha Gear Ultima, dia bodinya solid, kuat, irit juga. Untuk harian ini enak, lumayan. Untuk bahan bakarnya cukup irit juga. Karena untuk kesehariannya dia bagus, solid juga. Manuvernya juga enak. Kalau dari segi handling gimana nih? Ah, itu juga enak itu. Enak ya? Enak. Maupun kecepatan ini stabil gitu. Stabil, benar. Suaranya halus. Mesinnya enak. Mesinnya enak. Enak. Apalagi nih? Untuk bagasi ya? Oh, boleh. Boleh ya. Kita tadi belum review bagasi ya. Ya, benar. Bagasinya nih. Oke. Bagasi. Untuk bagasinya bisa muat helm satu. Helm ini bawaan Gear Ultima ya? Iya, bawaan Gear Ultima. Dan masuk kanebo ini ya? Iya. Jas hujan masuk nggak? Masuk. Iya. Kalau misalnya bawa tajil gitu. Lebih masuk lagi. Siap. Ini udah ada sangkutan helmnya juga ya? Iya, ada. Jadi kalau diparkir bisa disangkutin juga ya? Benar. Buat helm si ayam. Ada. Ya. Benar. Ini ada toolkitnya juga. Toolkitnya juga dapat obeng, dapat Iya. ini. Benar.
Dan ini juga, ini ada CCU ya, Iya, CCU. buat connect ke HP. Benar. Dan ini kita lihat tangkinya apakah ada karat ya. Iya, bila Wah, tangkinya bersih guys. Nggak ada karat-karat ya. Anti karat-karat klub. benar. Isinya bahan bakar. Nah, untuk Ba- ininya juga dia dari besi ya, bukan iya, plastik. benar. Kokoh dia. Kokoh dia. Iya, kuat. Feel-nya enak, dipegang juga enak. Storage penyimpanannya ada 2. Ada 2, Iya. iya ada 2. Jadi ini yang biasa sering digunakan. Untuk yang ini dipakai buat naruh apa biasanya yang ini? Biasanya buat balak kepala. Balak kelapa, Iya, balak. balak kapla. Nah, ini untuk ini ya, Untuk minuman, minuman muat ya. muat. Aqua 600 ml muat. Muat. Ini untuk ngecas HP. Untuk injakan kakinya dia lega ya. Coba kita lihat dari sisi riding langsung dari Om Wahyu ini cuy. Tuh, jadi posisi ridingnya tuh seperti ini ya. Kalau misalkan posisi lagi kondisi diam gitu. Jadi kondisinya kelihatan relax. Coba kakinya boleh ditekin satu. Tuh, jadi kalau dilihat dari sisi samping, dia tuh segitiga ergonomi berkendaranya tuh terlihat relax ya. Stangnya juga terlihat tinggi dan untuk jarak dengkul dan dari dashboard ini lumayan luas gitu cuy. Jadi misalkan kaki kalian panjang atau tinggi, ini bisa dipastikan nggak akan mentok ya. Nah, pijakan kakinya juga terlihat luas ya. Tuh, luas banget. Tuh, dari depan. Ayo, iya. Oke, jadi rencana kedepannya motor ini mau dibuat seperti apa nih Om Ayu? Kemungkinan seperti ya Kang Yusuf nih motornya ntar di modifnya. Biar lebih keren lagi nanti. Di modif tipis-tipis gitu ya? Iya benar. Ala-ala anak muda. Ala-ala anak muda. Iya. Pengen jadi ngaber apa nggak usah? Gak usah lah. Alay ya. Iya. Nah, mungkin mau dikasih cover-cover karbon gitu ya? Ya. Kayak mau dikasih apa PPF gitu ya? Nah. Biar bodinya lebih aman dari lecet-lecet ya. Benar, siap. Yang pasti kayak Kang Yusuf lah. Kinclong ya seperti ini ya. Untuk teman-teman yang berminat Yamaha Gear Ultimate Tipe S, ya buat harian enak. Kalau memang sehati cocok, silakan diambil. Jadi cocok banget ya, dari segi tenaganya lumayan ya. Lumayan. Dibandingkan dengan kompetitornya kayak Beat pasti beda ya. Beda. Untuk dari masalah rangka ini lebih aman gak nih dari karat kalau Yamaha? Untuk rangka Yamaha aman. Dia rangka esok bukan? Bukan. Bukan ya? jadi tidak khawatir rangka patah di jalan ya. Benar. Atau model lipat aktif tuh nggak ada ya. Ya, untuk pilihan Yamaha semakin di depan. Yamaha semakin di depan. Nah. Oke, kayaknya cukup sekiannya untuk video review Yamaha Gear Ultima kali ini. Untuk Om Ayu, terima kasih ya untuk reviewnya. Sama-sama. Salam sukses. Bisa membawa pundi-pundi. Pundi-pundi Cuan. rupiah ya, cuan. Iya, ya. cuan. Sukses selalu buat YouTube videonya Kang Yusuf. Oke, siap. Terima Maju kasih. terus.